Sebenarnya kalau boleh jujur ya, kalau ada agama di Konoha itu yang mengatakan bahwa agama saya yang paling damai, agama saya yang paling suci, agama saya yang paling benar, agama saya itu adalah agama damai. Lalu kalau kita nanya misalnya, apa buktinya agama lu agama damai? Maka mereka akan mengatakan, lu kagak percaya agama gua agama yang paling damai? Lu nggak percaya ya? Kalau lu nggak percaya, gua gebukin lu ya, gua bunuh lu ya. Lu ini macem-macem sama gua ini mayoritas loh. Lu nggak percaya agama gua itu agama damai? Kalau nggak percaya, gua gebukin lu ya, gua kepret lu ya, macem-macem lu ya sama gua. Nah, biasanya seperti itu di Konoha ya. Tapi hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia. Nggak ada urusan dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu anti kritik ya. Sedikit saja kita kritik, mereka akan kejang-kejang, tantrum berjamaah, gitu ya. Jadi sama halnya dengan yang terjadi di Depok ya. Jadi ada seorang pria ya, katakanlah nama pria ini bernama pria Malang ya. Bukan pria berasal dari Malang ya, tapi pria yang nasibnya Malang. Pria ini digebukin rame-rame karena apa? Karena hanya gara-gara dia mengatakan Tuhan itu tidak adil ya. Kalau Tuhan itu adil, masa ada kejahatan di dunia ini? Hanya cuma ngomong seperti itu. Bayangkan, hanya cuma ngomong seperti itu, dipersekusi, digebukin rame-rame. Bagaimana kronologinya? Kenapa warga Konoha semakin hari itu semakin emosional? Kenapa? Apa alasannya? Apa yang mempengaruhi? Menarik untuk kita bahas ya. Well, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Berdasarkan data dari CNN, detiknews.com dan lain sebagainya, seorang pria berinisial MB dikeroyok sejumlah orang hingga babak belur di sebuah warung dimsum di kawasan Pondok Cina di kota Depok. Wow. Saya kalau mendengar kata Depok itu, mohon maaf ya bagi teman-teman yang tinggal di Depok, saya tuh langsung kepikiran ya, otomatis di pikiran saya itu muncul salah satu kota yang paling intoleran di Konoha itu kota Depok menurut data ya. Salah satu kota yang paling intoleran itu adalah di kota Depok, Jawa Barat. Jadi korban dikeroyok setelah mengucapkan Tuhan tak adil. Tapi yang jadi permasalahan itu ya, kenapa hal sepele seperti ini bisa gede ya dampaknya, maksudnya terhadap orang yang mengatakan. Kalau misalnya saya bertanya sama yang nonton video ini, apakah Tuhan itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Coba di antara sahabat yang nonton video ini, ada yang bisa menjawab nggak? Ya, bukan berarti saya tidak percaya sama Tuhan ya, tapi saya cuma bertanya, apakah Tuhan itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Kalau misalnya jawabannya tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Tuhan itu adil atau tidak? Ini dari sudut pandang yang lain ya. Kalau dari sudut pandang agamis ya fix Tuhan itu sudah ada. Tuhan itu maha baik, maha adil, dan lain sebagainya. Ya bisa saja orang-orang seperti ini tersinggung karena apa? Karena mereka berpikir bahwa Tuhan itu maha adil. Padahal mereka lupa bahwa sifat ketuhanan itu ada banyak kan. Kalau nggak salah itu 99 sifat ya. Tuhan juga bisa maha murka, maha pecemburu, maha penghukum, dan lain sebagainya. Jadi kalau bicara tentang filsafat ketuhanan, bikin otak puyeng sih sebenarnya ya. Kenapa? Karena menurut saya pribadi, Tuhan itu kan sifatnya, mohon maaf ya, ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu maha adil, ada yang mengatakan Tuhan itu maha pecemburu, maha murka, maha menghukum. Kan ini semacam kontradiktif ya. Harusnya kan Tuhan itu konsisten. Kalau Tuhan itu maha adil, ya adil aja, jangan ada sifat-sifat yang lain lagi gitu. Menurut kalian gimana? Apakah ini bukan bagian daripada sifat-sifat yang bipolar? Menurut kalian gimana? Saya tidak akan memberikan kesimpulan ya, silakan disimpulkan sendiri ya. Saya hanya mengurai gitu, bertanya. Kalau dari sudut pandang lain, misalnya kita ngambil dari sudut pandang lain misalnya, kenapa saya selalu memberikan pandangan-pandangan yang luas gitu, yang berbeda? Karena apa? Karena menurut saya itu kefanatikan itu terjadi karena apa? Karena kita melihat dari satu sudut pandang. Kita harus melihat dari berbagai sudut pandang.
Kenapa terjadi pengeroyokan seperti ini? Karena masyarakat kita itu terbiasa melihat sesuatu hal itu dari sudut pandang. Coba kalau dari sudut pandang ateis atau agnostik misalnya, orang-orang barat misalnya, lu kan ngomong Tuhan itu maha adil, lu kenapa Tuhan menciptakan neraka? Berarti itu nggak adil dong. Ya harusnya Tuhan itu kalau maha baik atau maha adil itu nggak usah menciptakan neraka. Ngapain? Berarti Tuhan itu maha jahat dong. Nah, orang-orang barat biasa bertanya seperti itu. Ya, kemudian orang-orang ateis atau agnostik juga bisa aja bertanya, Tuhan kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, lalu ngapain kita ngeributin Tuhan? Jadi ateis berpikir bahwa orang yang mengatakan seperti ini juga salah. Maksudnya sia-sia gitu. Karena dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak maha adil. Ya, dalam pikiran ateis, orang Tuhan yang nggak ada. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil, orang Tuhannya nggak ada? Jadi ini dari sudut pandang yang berbeda-beda ya. Makanya kita harus terbiasa berpikir dari berbagai sudut pandang ya. Dan ini hanya terjadi di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya ngomong seperti ini terjadi di Indonesia ya, karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Tidak terbiasa melihat dari berbagai sudut pandang ya. Kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Jadi hal-hal seperti ini terjadi karena apa? Karena kita terlalu fanatik dari sudut pandang kita. Bisa aja orang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil? Wong Tuhan juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi dua-duanya salah. Yang melakukan pengeroyokan salah, yang dikeroyok juga salah. Bisa aja kan pikiran seperti itu kan. Ya kalau dari pikiran warga Konoha yang terlalu fanatik dalam beragama, mereka merasa terhina kalau ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Justru saya melihat ya, kalau boleh jujur ya, kalau dari sudut pandang agama, iya si pria malang ini mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Kalau Tuhan itu adil, kenapa ada kejahatan dan sebagainya? Justru yang mengkeroyok itu mempraktekkan Tuhan itu maha tidak adil. Iya nggak sih? Menurut kalian gimana? Justru orang-orang yang mengkeroyok ini secara tidak langsung mengatakan bahwa iya benar Tuhan itu nggak adil, makanya gue gebukin lu ya, gue keroyok lu, gue sikat lu. Ya justru orang-orang seperti ini mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Nangkap nggak sih maksudnya? Kira-kira orang yang mengeroyok ini secara tidak langsung mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Coba kalau Tuhan itu ada, kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Kenapa kekonyolan hal seperti ini bisa terjadi? Harusnya kan kalau Tuhan itu ada, ya itu kan urusan gampang ya. Sedangkan menciptakan bumi dan langit itu cuman kurang lebih 5-7 hari. Ya masalah seperti ini ada orang yang dikeroyok kan cuman seupil doang, kecil aja. Jadi secara tidak langsung orang yang mengkeroyok ini mengatakan bahwa iya benar Tuhan itu nggak ada. Buktinya gue keroyok lu, gue gebungin lu, Tuhan tuh nggak melerai kita. Jadi secara tidak langsung mereka ini mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Ya kan? Nangkap nggak? Jadi kita masuk ke segmen filsafat ketuhanan ya. Sudah lama saya nggak bahas tentang filsafat ketuhanan. Ini maksudnya ke ranah filsafat ketuhanan. Kita mempertanyakan Tuhan itu. Kenapa kita harus mempertanyakan Tuhan itu? Karena banyak keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan Tuhan, berdasarkan sifat-sifat Tuhan. Ya, kenapa bisa terjadi pengeroyokan seperti ini? Karena mereka salah kaprah dengan sifat Tuhan itu sendiri. Mereka berdebat gitu atau bentrok. Yang satu mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil, yang satu lagi mengatakan bahwa Tuhan itu adil. Sementara yang mengatakan orang Tuhan itu tidak adil dikeroyok. Coba, berarti itu artinya bahwa ya benar Tuhan itu tidak adil. Secara nggak langsung Tuhan itu tidak adil. Kenapa? Karena ya itu dikeroyok tapi nggak ada yang melerai kan. Tuhan nggak ada kuasa gitu melerai. Bukan berarti saya mengatakan Tuhan itu tidak ada ya. Tapi ya kalaupun Tuhan itu ada, harusnya kan kerjaan seperti ini nggak terlalu berat ya, tidak menguras tenaga ya. Jadi orang-orang ateis atau agnostik mengatakan apa sih sebenarnya job desk Tuhan itu sebenarnya? Kok nggak jelas banget ya job desk Tuhan itu sebenarnya? Jadi ini dari pandangan orang ateis ya, atau dari pandangan agnostik ya. Jadi makanya kita harus terbiasa berpikir secara luas ya, jangan cuma berpikirnya seperti ini. Jadi ini adalah
kebodohan warga Konoha ya dalam beragama. Hal-hal seperti ini terjadi karena apa? Karena kebodohan kita dalam beragama. Sebelum korban digebukin ya atau dikeroyok, korban sempat mengucapkan sesuatu. Di antaranya, kenapa ya Tuhan gak adil? Padahal kan ada Allah. Tapi kenapa banyak kejahatan di dunia ini? Jadi mungkin ini pandangan-pandangan orang-orang yang kritis sebenarnya ya. Menurut saya ini sah-sah aja. Tapi di sana orang-orang mengatakan bahwa kamu itu sudah menista Tuhan, menista Allah. Kenapa sih kita harus mendukung Allah? Kenapa kita harus mendukung Tuhan? Saya mau nanya yang nonton video ini. Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Ya, kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa kita harus belain mati-matian coba? Kenapa Tuhan harus dibela? Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Berarti kalau kita ngebelain Tuhan kita terus ya, kita ngebelain, berarti Tuhan kita tuh lemah dong. Iya gak sih? Nangkap gak sih apanya? Cara berpikirnya yang logis. Jadi hal-hal seperti ini yang kita butuhkan ya. Diskusi-diskusi seperti ini yang kita butuhkan. Biar apa? Biar Konoha itu tidak terjadi hal seperti ini. Ini kejadian seperti ini merusak sebenarnya. Merusak apa? Merusak pemikiran-pemikiran yang kritis ya. Jadi secara tidak langsung orang-orang yang berpikir kritis itu ya seperti ini, dipersekusi ya, dikeroyok, digebukin dan sebagainya. Sungguh miris ya. Aduh, warga Konoha. Katanya warga Konoha menjadi negara maju. Gimana kita mau maju coba? Orang pemikiran seperti ini aja kita nggak bisa terima. Sungguh tidak masuk akal. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu cenderung mudah emosional? Kenapa orang di Konoha itu atau masyarakat itu sangat-sangat emosional? Hal-hal seperti ini bisa dikeroyok, digebukin dan sebagainya. Apa alasannya? Warga Konoha itu cenderung emosional karena beberapa faktor ya, berdasarkan data dari Asia Care Survey 2024 ya. Stres dan burnout menjadi gangguan kesehatan mental yang paling dikhawatirkan ya. Ini mencapai 56% dari total responden. Wow, banyak banget ternyata ya. Hampir separuh penduduk warga Konoha itu mengalami gangguan mental. Wow, gangguan kesehatan mental. Wow. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan hidup dan kelelahan dapat mempengaruhi kondisi emosional seseorang. Wow. Luar biasa, pantesan yang. Berarti ini pengaruh daripada gangguan mental ternyata warga Konoha. Waduh, ya juga ya. Kenapa orang seperti ini nggak bisa berpikir secara rasional, nggak bisa berpikirnya itu waras ya? Jadi biasanya orang yang emosional itu biasanya orang-orang yang gangguan mental ya, gangguan kesehatan mental. Wow. Biasanya ya saya perhatikan ya, orang-orang seperti ini, orang-orang yang gangguan kesehatan mental ini, biasanya kalau komentar itu ya, kalau di sosial media saya melihat mereka menggunakan emoticon ketawa, padahal nggak lucu. Di antara sahabat yang terus ini pernah nggak sih ngelihat orang komen itu nggak lucu tapi ketawanya dibuat-buat? Atau misalnya di antara sahabat yang terus ini misalnya tektokan di kolom komentar misalnya ya, ngebahas sesuatu atau berdebat di kolom komentar, biasanya mereka akan menggunakan emoticon yang bernada ketawa biasanya ya, padahal nggak lucu. Untuk apa? Untuk menutupi mereka ini mengalami gangguan mental ya. Ini berdasarkan penelitiannya, tapi hanya di Konoha ya, bukan Indonesia. Nggak ada urusan orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu anti kritik guys. Kemudian ada faktor lain yang dapat mempengaruhi kondisi emosional orang Konoha. Apa itu? Ya, penyakit kronis ya. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, penyakit kronis seperti depresi, bipolar, dan skizo dapat mempengaruhi kondisi emosional seseorang. Kemudian Kementerian Kesehatan ya, Kemenkes, juga mengungkapkan bahwa prevalensi orang dengan gangguan jiwa di Konoha itu mencapai sekitar 20% dari total populasi. Wow. Angka ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental dan emosional perlu dapat perhatian yang serius dari pemerintah dan masyarakat. Wow. 20% guys. Gila. Waduh. Kacau ini ya. Ternyata sampai 20%. Wow. Yang perlu diingat ya, tidak semua warga Konoha itu emosional ya, dan tidak
ada satu jawaban pasti untuk pertanyaan hal ini. Namun beberapa faktor mungkin berkontribusi pada perilaku emosional di kalangan beberapa warga Konoha. Ada beberapa faktor, misalnya yang pertama itu faktor kebudayaan ya. Jadi faktor kebudayaan masyarakat Konoha itu cenderung memiliki kebudayaan yang kolektivitas ya, di mana kepentingan kelompok dan komunitas diutamakan daripada kepentingan individu ya. Hal ini dapat membuat warga Konoha lebih emosional dalam menghadapi situasi yang mempengaruhi kelompok atau komunitas mereka. Sama seperti agama misalnya. Jadi kalau komunitas mereka dikritik sedikit saja, mereka nggak peduli mau kritikannya benar atau salah ya. Orang Indonesia seperti itu. Mau kritikannya membangun atau tidak, bodoh amat ya. Kalau dikritik pokoknya kita harus menghujat. Kalau dikritik kita nggak boleh ya dikritik ya. Agama kita yang paling benar, nggak boleh dikritik. Jadi warga Konoha seperti itu ya. Makanya saya mengatakan bahwa orang Indonesia itu anti kritik ya. Sedikit saja kita kritik agamanya, mereka akan kejang-kejang, tantrum berjamaah gitu ya. Kemudian nilai-nilai sosial ya. Nilai sosial seperti hormat, kesopanan, dan kekeluargaan sangat penting dalam kebudayaan warga Konoha. Pelanggaran terhadap nilai ini dapat membuat warga Konoha merasa emosional. Nah, jadi warga Konoha itu masih mendambakan yang namanya pemimpin yang sopan gitu ya. Padahal pemimpinnya suka korupsi. Bodoh amat mereka, mau korupsi mau enggak, bodoh amat, yang penting sopan. Padahal kesopanan yang sebenarnya itu adalah orang yang jujur ya, bukan orang yang berbohong, bukan orang yang mencuri. Kalau lu mencuri, kalau lu ngebohong, berarti lu nggak sopan. Itu sebenarnya kesopanan yang utama, bukan bahasa tubuh nih harus membungkuk. Nggak seperti itu sebenarnya kesopanan yang sebenarnya ya. Kemudian ada faktor lain, misalnya faktor psikologis ya. Ekspresi emosi warga Konoha itu cenderung lebih terbuka dalam mengekspresikan emosi mereka, terutama dalam situasi yang melibatkan keluarga atau teman. Tapi saya melihat ini lebih mudah curhat ya, bocor ya, ember. Warga Konoha itu suka curhat berlebihan ya. Baru ketemu nanti sudah curhat, baru ketemu sama orang baru curhat. Makanya intel di Konoha itu nggak usah kerjanya itu ekstra banget kerjanya. Kalau kita menyelidiki masalah itu cuman singgah di warung ya, misalnya kita nanya, Bu seperti ini, kenal nggak sama? Oh iya tahu, kenal, orang keluarganya di sini segala macam, semua diceritain. Jadi intel di Konoha itu kerjanya itu gampang. Karena apa? Warga masyarakat Konoha itu seperti itu ya. Mudah curhat ke orang baru juga, mereka nggak curiga, mereka mudah ya curhat. Karena apa? Karena masyarakat Konoha itu merasa emosional ya. Ini bagian daripada emosional. Jadi emosional itu nggak hanya marah-marah, nggak. Ketemu sama orang baru senyum-senyum itu juga bagian daripada emosional. Mudah jatuh cinta itu adalah bagian daripada emosional. Kemudian apalagi pengaruh daripada lingkungan, misalnya lingkungan sosial dan keluarga dapat mempengaruhi perilaku emosional seseorang ya. Warga Konoha itu tumbuh dalam lingkungan yang sangat-sangat emosional ya, dan cenderung untuk menjadi emosional juga. Kalau misalnya kita di lingkungan orang yang emosional, kita juga dipengaruhi. Kalau paman kita emosional, kita juga dipengaruhi ya. Ngomong-ngomong, paman saya itu sangat emosional guys, nggak bisa mengontrol emosi paman saya. Dan dulu yang suka ngejagain waktu saya kecil itu paman saya, dan paman saya ini sangat emosional. Sehingga waktu kecil saya itu orang sangat emosional. Sekarang aja nggak terlalu ya. Waktu SD, SMP, SMA itu saya sangat emosional ya. Semenjak saya kuliah, saya banyak belajar psikologi, belajar tentang ilmu yang berhubungan dengan emosional itu. Saya menyadari ternyata selama ini saya dipengaruhi lingkungan ya. Jadi ini sungguh pelajaran yang sangat berharga ya. Walaupun orang mengatakan bahwa kuliah itu cuman segala macam, habis-habisin waktu. Enggak. Asal tepat sasaran ya. Ya ada sih orang yang mau kuliah itu karena dipaksa sama orang tuanya, ada seperti itu. Tapi kalau boleh jujur ya, saya dulu waktu kuliah itu sambil kerja dulu ya. Saya itu bukan beasiswa. Saya kerja di salah satu perusahaan, salah satu orang terkaya di Konoha, dan saya kuliah mengambil kelas karyawan dulu.
Kok jadi saya curhat ya? Kemudian kondisi ekonomi juga mempengaruhi ya. Kondisi ekonomi yang tidak stabil atau kesulitan finansial dapat membuat seseorang itu menjadi merasa emosional ya. Karena banyak angsuran mungkin ya kan. Angsuran sudah ngedesak kita ya kan. Sehingga ada orang yang mengatakan Tuhan itu tidak adil, petang-tang patenteng ya, kita bisa emosional. Jadi kita tidak menggunakan otak kewarasan kita kan. Kita keburu emosional. Kemudian kondisi sosial ya, kondisi sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan atau diskriminasi dapat membuat warga Konoha menjadi emosional ya. Itu juga berpengaruh. Kemudian pengaruh dari media juga. Media masa dapat mempengaruhi perilaku emosional dengan menampilkan berita atau program yang negatif ya. Jadi perbanyaklah nonton video edukasi ya. Biar apa? Biar kita teredukasi. Jangan nonton video yang emosional. Jangan seperti itu. Kemudian pengaruh teknologi juga ya. Teknologi seperti media sosial dapat mempengaruhi perilaku emosional atau kita sebut dengan algoritma ya. Itu kan algoritma bisa mengarahkan kita. Misalnya kita suka tentang ya mohon maaf video-video yang negatif ya, nanti akan negatif semua datang ke kita. Bahaya, emang algoritma ini sangat berbahaya guys ya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Ray Konoha. Jangan lupa like video ini. Salam rasional.